Tuhan. Terlebih dulu saya perkenalkan diri. Saya bernama Mas Ron Huta Barat. Saya Ketua KPA GBI Kasih Karunia. Kalau di KPW sekaligus sekretaris. Puji nama Tuhan, kita dipercayakan malam hari ini untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari kitab 2 Timotius pasal yang ke-2 ayatnya yang ke-22. 2 Timotius pasal yang ke-2 ayatnya yang ke-22. Jadi malam hari ini kita akan melihat di angka 222. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, kalau kita sudah menemukannya, kita akan membaca secara bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga, kita akan membaca secara bersama-sama. 2 Timotius pasal yang kedua ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejangan, keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang bukan hanya membaca atau mendengar, melainkan melakukan firman itu pagi, siang, dan malam. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, malam hari ini kita akan belajar di bawah satu judul, yaitu karakter hidup yang diinginkan Tuhan. Karakter hidup yang diinginkan Tuhan. Kebetulan malam hari ini kita ibadah pemuda, Fellowship pemuda, terkhusus buat anak-anak muda. Kita sebagai pemuda-pemuda Kristen, ada karakter yang diinginkan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, malam hari ini kita akan melihat ada beberapa hal yang akan menjadi seperti apa karakter Tuhan itu. Nah, berbicara tentang karakter adalah sesuatu perilaku hidup atau sifat atau kehidupan yang nyata yang dilihat dari kepribadian seseorang. Dikatakan karakter itu juga disebut sebagai watak pribadi seseorang. Karakter itu juga merupakan satu perbuatan yang harus dilakukan setiap orang. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jadi karakter hidup yang diinginkan oleh Tuhan adalah perilaku yang dikehendaki oleh Tuhan, atau sifat perilaku, tata krama atau watak hidup kita yang nampak, yang dilihat oleh orang-orang harus berkenan kepada Tuhan. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Kalau dilihat daripada perkembangan zaman saat ini, kita melihat ada banyak anak-anak muda salah dalam pergaulan. Salahnya di sini kita melihat dengan perkembangan zaman di era digital saat ini, banyak anak-anak muda yang salah pergaulan. Kalau beberapa waktu saya pergi ke yayasan yang ada di Humene, kebetulan Yayasan Rehabilitasi Kasih Bangsa. Nah, di sana ada satu abang saya, kebetulan dipercayakan dia untuk mengelola. Setiap minggu, setiap hari Minggu biasanya saya datang ke sana. Di sana banyak sekali anak-anak muda yang gila. Kenapa? Karena mereka salah pergaulan. Karakter mereka tidak lagi seperti karakter yang diinginkan oleh Tuhan. Kenapa mereka bisa gila? Mungkin itu satu lewat pergaulan. Yang kedua, di era digital saat ini, anak-anak muda banyak memakai smartphone atau handphone yang biasanya digunakan untuk bermain-main game. Nah, ada banyak di sana juga di yayasan itu, faktor daripada bermain-main game itu dari handphone, mereka
sesampainya di sana, tangannya juga gini-gini. Tangannya itu. Kalau kita tanya, kamu sedang apa? Saya sedang main game. Ada banyak anak-anak muda yang rusak karakternya. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, malam hari ini kita akan melihat ada beberapa hal, apa saja karakter yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari kita buka di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-9. Kalau nggak salah di perjanjian baru ya. Amin. Oh iya, di perjanjian lama. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Kristus Yesus, saya mau tolong satu orang membacakannya. Mazmur pasal 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Nah, dikatakan di sana, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam nas ini ada satu pertanyaan bagi anak-anak muda, bagi kita sebagai pemuda-pemudi Kristen, termasuk saya sendiri. Kalau kita masih merasa bahwa kita masih anak muda, ada satu pertanyaan di sini dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Satu pertanyaan bagi kita anak muda. Dan dijawab di sini dikatakan, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Yang pertama, karakter yang diinginkan oleh Tuhan adalah hidup diterangi oleh firman Tuhan. Hidup diterangi oleh firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, anak muda yang dikasihi Tuhan, seorang anak muda yang ingin hidupnya berkenan kepada Tuhan, atau hidupnya tidak lari daripada jalurnya Tuhan, maka berikan waktu untuk Tuhan. Berikan waktu untuk Tuhan untuk diterangi dari kebenaran firman Tuhan. Contohnya lewat setiap persekutuan kita, lewat ibadah, lewat doa pribadi kita dengan Tuhan. Karena komunikasi kita dengan Tuhan adalah salah satu hal yang bisa membangun karakter kita, bagaimana kita bisa bertumbuh menjadi seorang pemuda yang berkarakter seperti karakter Kristus. Dikatakan bahwa hidup yang diterangi oleh firman Tuhan adalah hidup seseorang yang bisa mempertahankan, yang mana kelakuannya, karakternya tadi yang tidak tercela tadi. Maka lewat kebenaran firman Tuhan, kita setiap saat ditegur, kita setiap saat dibentuk, bagaimana kita supaya tetap ada dalam jalurnya Tuhan. Saudara yang dalam Kristus Yesus, hanya dengan firman, seorang anak muda, seorang pemuda Kristen, seorang orang yang percaya kepada Tuhan, atau orang Kristen yang bukan hanya saja Kristen di KTP, tetapi seorang yang percaya kepada Tuhan, yang mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat hidupnya, dan lewat perbuatannya, lewat karakternya harus tercermin sebagai anak Tuhan. Amin. Lewat dari kebenaran firman Tuhan yang bisa meneguh kita, yang bisa mengajarkan kita bagaimana kita bisa mempertahankan sikap hidup, tata krama hidup, watak kita. Kalau pada masa anak-anak kita masih belum mengenal dosa, tidak tahu apa itu pelanggaran, tidak tahu itu apa namanya dosa, maka kita berjalan aman-aman saja. Tetapi ketika kita menjadi bertumbuh menjadi dewasa hingga saat ini, maka kita sudah tahu apa itu dosa. Amin.
Maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus bisa memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, yaitu diterangi dengan kebenaran firman Tuhan, diterangi oleh sabda Tuhan. Bagaimana hidup kita itu teguh di dalam Tuhan, tidak lari daripada perkenanan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kalau ditanya-tanya di dalam setiap kehidupan kita, bagaimana caranya mempertahankan karakter yang baik, memang sangat susah. Tidak ada satupun orang dengan gampang bisa mempertahankan karakter yang baik. Kenapa? Karena ada banyak tantangan. Bisa lewat pergaulannya, lingkungan. Seperti yang saya katakan tadi, di era digital saat ini, banyak hal yang membuat kita lupa dengan karakter kita yang baik. Untuk itulah kita sebagai seorang anak muda, seorang orang yang percaya kepada Tuhan atau orang Kristen, maka marilah kita sebagai orang percaya, sebagai pemuda Kristen khususnya, mari senangi datang kepada Tuhan, diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Supaya kehidupan kita boleh tetap ada dalam jalurnya Tuhan. Walaupun kita susah mempertahankan karakter kita yang baik, setidaknya tidak banyak yang kita lakukan hal yang tidak baik, tetapi ada yang bisa menanggulanginya lewat kebenaran firman Tuhan. Ada hal yang berdampak di dalam setiap hidup kita. Itulah menjadi poin yang pertama bagi kita malam hari ini, karakter yang diinginkan oleh Tuhan. Poin yang kedua, kita kembali lihat di dalam 2 Timotius. Kita kembali ke dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-22. Tadi di sana dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Poin yang kedua, karakter yang diinginkan oleh Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan. Nah, malam hari ini, kenapa saya mengambil poin yang kedua ini, hidup menjauhi kejahatan? Karena akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kejahatan. Kejahatan di mana-mana. Sebentar-sebentar kita dengar beritanya, ada yang mati dibunuh, ada perampokan. Beberapa waktu yang lalu, ada keluarga kami, warga Huta Barat, kebetulan dia seorang polisi, sempat viral ya di media sosial. Di media sosial sangat viral, dia seorang polisi. Kebetulan kita masih ada hubungan keluarga. Nah, dia meninggal karena dibunuh. Kalau katanya sih di berita kita lihat, katanya saling tembak menembak dengan polisi. Nah, tetapi apapun itu adalah salah satu kejahatan. Karena ada orang yang sedang dikorbankan, ada orang yang sedang mati. Artinya, saat ini kita melihat ada banyak kejahatan yang terjadi di mana-mana. Maka kebenaran firman Tuhan bagi kita malam hari ini mengajarkan supaya kita hidup menjauhi kejahatan. Dikatakan sekali lagi saya baca, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sangat jelas sekali dikatakan untuk menjauhi segala nafsu orang muda, segala keinginan orang-orang muda, dikatakan di sini kejarlah keadilan. Hidup menjauhi kejahatan, kita harus berbalik ke belakang. Artinya kalau tadi
dikatakan menjauhi kejahatan. Kalau kejahatan berarti kita mengejar kebaikan. Nah, dikatakan sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan. Seperti apa itu keadilan? Hari-hari ini banyak orang yang tidak adil. Bahkan di negeri kita ini banyak orang tidak adil. Tetapi kita sebagai anak-anak muda, jangan kita lihat orang-orang di sekeliling kita, tetapi mari kita sebagai anak muda, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetap berpegang teguh. Kalau tadi poin yang pertama mengajarkan kita supaya kita hidup diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, maka kembali pegang teguh bahwa dengan karakter kita yang baik, kita tetap lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus. Malam hari ini kita melihat, saya melihat ada banyak kita yang duduk di kursi. Puji Tuhan, berarti kita adalah orang-orang yang rindu datang kepada Tuhan, datang bersekutu dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan. Artinya di sini kata berseru dengan hati yang murni. Dikatakan ada orang-orang yang berkumpul bersama-sama, yaitu dengan hati yang murni. Kalau saya tanya bagi kita malam hari ini, kita datang malam hari ini dengan beban apa? Pasti kita ada banyak alasan, ada banyak alasan yang kita gunakan nanti. Ada beban hidup apalah, ada oleh karena kerinduan lah, malas di rumah. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan adalah perkenanannya Tuhan bagi kita dengan hati yang murni. Kita datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang murni, bukan dengan jadwal yang sudah ditetapkan, bukan dengan karena paksaan dari gembala-gembalanya, bukan dengan karena paksaan dari ketua KPA-nya, tetapi oleh karena kerinduan kita datang kepada Tuhan, supaya kita bisa menjauhi kejahatan tadi, maka kita datang kepada Tuhan. Seperti malam hari ini saya sangat senang, puji nama Tuhan, kita banyak malam hari ini berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya. Amin. Mudah-mudahan bulan depan makin banyak. Amin. Amin. Kita lihat di dalam poin yang kedua, yang ketiga. Kita buka di dalam 1 Timotius pasal yang keempat. Kita kembali ke belakang. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Karakter yang diinginkan oleh Tuhan bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Salah seorang membacakannya bagi kita. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Yang ketiga adalah hidupnya mencerminkan teladan yang baik. Hidupnya mencerminkan teladan yang baik. Ternyata poin yang ketiga yang diinginkan oleh Tuhan, karakter yang diinginkan oleh Tuhan dari kita sebagai orang yang percaya adalah hidupnya mencerminkan teladan yang baik. Anak-anak muda yang ada di tempat ini, saya mau tanya, kita mau menjadi teladan? Amin. Apakah kita mau menjadi teladan? Amin. Amin. Semoga. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dalam Kristus Yesus, anak muda bukan berarti tidak bisa menjadi teladan. Anak muda justru harus mulai dari sekarang belajar menjadi teladan yang baik, karena masih ada generasi kita selanjutnya. Mungkin itu adik-adik kita, anak-anak sekolah minggu. Nah, hidupnya mencerminkan teladan apa dikatakan dalam firman Tuhan tadi. Jangan seorang pun
Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak kita menegur orang tua? Boleh. Firman Tuhan katakan kita menegur orang tua dengan kasih. Kalau kita bisa menjadi teladan, tapi kalau kita tidak bisa menjadi teladan, boleh nggak menegur orang tua kalau melakukan tidak baik? Kalau kita tidak memiliki karakter yang baik, kita menegur orang, sangat susah orang menerimanya. Contohnya kalau kita tegur, kita lihat orang benar-benar sudah melakukan dosa, dia melakukan pelanggaran yang menurut kita itu tidak baik, kita tegur. Kalau diri kita sendiri tidak bisa menjadi teladan yang baik, kalau kehidupan kita sendiri masih belum bisa atau masih sama seperti orang itu, maka sangat sulit untuk diterima. Apa yang kita katakan terhadap orang itu tidak akan menerima. Teguran yang kita berikan tidak akan diterima. Kenapa? Karena pasti dibilang nanti, ngapain kau tegur aku? Kamu aja kan gitu. Perbaikilah dirimu sendiri dulu, baru tegur orang. Demikianlah orang yang sering kita temui. Kalau orang yang menegur, yang sebelumnya yang menegur itu tidak memiliki karakter yang baik. Nah, sedangkan orang yang mencerminkan teladan yang baik, orang yang memiliki karakter yang baik tadi akan lebih disenangi oleh orang. Biasanya kalau di gereja atau kalau kami dulu di asrama ada namanya kakak rohani. Nah, biasanya kakak rohani ini akan menjadi teladan bagi kita. Kita akan diajari seperti apa berperilaku yang baik. Kalau kita nanti punya masalah, kita langsung pergi ke kakak rohani kita. Kita minta nasihat. Biasanya. Nah, kalau orang yang hidup mencerminkan teladan yang baik atau hidupnya sudah bisa menjadi teladan, maka seseorang yang kita nasihati akan lebih dengan senang hati, dengan terbuka akan menerima nasihat-nasihat kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, menjalani masa muda kita, menjalani hari-hari kita tidak dengan gampang, tidak dengan berjalan dengan mulus, tetapi setiap hari kita belajar memiliki karakter yang baik. Bagaimana supaya kita bisa menjadi teladan bagi generasi-generasi selanjutnya? Kalau kita melihat orang tidak berkelakuan baik, jangan kita tiru. Mari kita lihat apa yang baik daripada kita. Sebenarnya bisa bergaul dengan orang tidak baik. Orang yang tidak baik bisa kita bergaul dengan mereka. Kenapa? Supaya mereka bisa melakukan hal-hal kebiasaan kita. Artinya, kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, tidak memiliki karakter yang baik, atau suka ngomong kotor lah, suka caci maki orang lah, gak apa-apa. Ayo bergaul dengan mereka. Kenapa? Berikan pelajaran bagi mereka. Mari kita ajari mereka dengan sikap hidup kita. Cerminkan sikap hidup yang baik kepada mereka, agar mereka bisa meniru apa yang kelihatan daripada diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, hari-hari ini kita melihat ada banyak tawaran-tawaran dari dunia yang menawarkan berbagai hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak disenangi oleh Tuhan. Terkhususnya banyak anak-anak muda yang jatuh di dalamnya. Maka mulai saat ini, mari minta petunjuk daripada Tuhan. Mari berikan hatimu kepada Tuhan. Mari berikan hatimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Minta Tuhan agar kita dimampukan
memiliki karakter yang baik daripada Tuhan. Yaitu tadi dengan 3 hal, 3 cara karakter hidup yang diinginkan oleh Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan hidup yang diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua dikatakan hidup menjauhi kejahatan. Dan yang terakhir, hidupnya mencerminkan teladan yang baik. Saya yakin dan percaya bahwa kita yang hadir malam hari ini diberkati oleh Tuhan, dan kita boleh menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan, dan kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Sampai sedemikian firman Tuhan, kita berdoa, kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Kita katakan, ubah hatiku Tuhan. Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, malam hari ini kita tidak diajarkan bagaimana supaya kita bisa memiliki karakter hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, kalau sebelumnya kita masih ada, masih terikat dengan masa lalu kehidupan kita yang belum terlepas dengan hal-hal yang tidak baik, malam hari ini mari kita lepaskan dalam setiap hidup kita. Mari hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita cari perkenanan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Mari kita raih karakter apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam setiap hidup kita. Mari kita pancarkan karakter yang seperti yang Tuhan inginkan dalam setiap hidup kita, agar kita bisa menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hati. Kembali kita dengar pujian ini dari awal sampai semua mungkin berdiri. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti hatiku. Katakan engkau juga. Engkau berjuna, bukan Elia. Bentuk hatiku seperti doaku. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti hatiku. Kembali kita dengan pujian ini di awal. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hati kami Tuhan. Ubah hati kami menjadi memiliki karakter yang baik, memiliki karakter yang Tuhan inginkan dari kami. Malam hari ini ada 3 hal yang menjadi karakter kami Tuhan. Ubah hati
Kami yakin